Ada banyak aduan yang masuk ke email dan Instagram Hotroom yang menyoalkan kasus investasi bodong. Salah satunya kasus yang terjadi di daerah Cianjur. Bagaimana kasusnya? Mari kita saksikan. Awalnya saya gabung itu cuman ikut buat pribadi aja, Bu. Kan pas awal-awal pas saya gabung itu saya ikut kayak arisan bed cover, terus kayak mixer sama blender, dan alhamdulillah itu pas awal-awal lancar. Udah itu pas tahun 2018 kira-kira bulan April baru Sumi ngerekrut banyak orang buat ikut gabung di paket ini. Pas 2018 itu emang sih ada beberapa paket ya yang keluar, tapi paket mulai kacau itu di tahun 2019. Yang terakhir kan paket bulan Mei itu paket lebaran nggak gul, nggak cair. Otomatis reseller dan konsumen yang ada di bawah saya itu pada intinya pada marah lah, pada ngamuk, kenapa nggak cair? Seharusnya kan namanya juga paket lebaran, harusnya cair sebelum lebaran dong, kenapa ini nggak cair? Terus Bu Ani bilang seperti ini, soalnya kan ini corona, uang saya ada di pusat, saya nggak bisa ke Jakarta, soalnya PSBB, alasannya seperti itu, Bu. Nah, sesudah itu bikinlah dia surat perjanjian yang seperti ini, bahwa di sini tertera tanggal 31 Juli, Pak, semua paket akan dia cairkan. Total paket yang saya ikuti ini ada 22 paket, itu semuanya belum cair. Terus sesudah itu, kan dia otomatis dari jeda bulan Mei ke bulan Juli ada 2 bulan nih. Kita sabar menunggu sampai tiba waktunya tanggal 31 Juli saya ke rumahnya, ternyata dia sudah tidak ada, dan semua reseller konsumen sebagian datang ke rumah dia histeris, nangis, ngamuk, minta pertanggungjawaban kepada ketua, sedangkan saya sendiri uang semua disetor ke Bu Ani, keuntungan semua disetor ke Bu Ani, malahan gaji saya, tabungan saya semuanya disetorkan ke Bu Ani buat ngegalang-ngegalang kalau misalnya tiap bulannya ada setoran yang kurang, saya galang gitu. Terus ada yang di-cancel, saya galang. Kurang lebih saya membawahi 20 reseller dan ratusan konsumen. Kerugian saya pribadi 1M 230.420.000. Langkah hukumnya, saya sudah bikin laporan ke Kapolres Cianjur dan sudah ada ya Bu tanda terimanya juga, nanti saya lihat. Terus ada juga yang udah laporan ke Polda Jabar. Perkembangannya sampai saat ini, pihak mereka bilang bahwa bukti-bukti kita belum kuat, jadi kita disuruh melengkapi berkas terus. Soalnya Bu, ini kan ini buktinya. Bukti setoran kita cuma seperti ini aja, nggak ada materai, terus nggak ada tanda terima, cuman gini aja. Pas terakhir, pas bulan Mei apa Juli, ada ketua yang mau setoran, dia pakai materai, terus si kepercayaan Bu Ani teh telepon ke Bu Ani, ini ada ketua yang mau setor pakai materai, nggak usah, jangan diterima. Beliau bilangnya seperti itu. Setiap kali ada yang mau pakai materai, dia ngomongnya, kenapa nggak percaya sama Ibu? Nomornya tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa dihubungi. Terus ya Mbak, ini yang jadi unek-unek saya sama teman-teman saya gitu ya, kenapa gitu kita korban ribuan, bahkan belas ribuan, puluh ribuan, kalah sama satu orang yang namanya Bu Ani, dia setiap kali ada panggilan alasannya sakit terus, kok enaknya gitu seperti gitu, sedangkan jujur ya saya sama yang di bawah itu ditekan terus. Kapan mau bayar, padahal semua uang saya setorkan ke Bu Ani. Itu. Jadi untuk update penanganan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Cianjur, update penanganan perkaranya sampai dengan saat ini pihak penyidik Satreskrim Polres Cianjur masih melakukan pemeriksaan tambahan baik kepada saksi-saksi yang diduga ada kaitan dengan kejadian-kejadian maupun terkait barang bukti. Begitupun penyidik juga sudah berkoordinasi dengan ahli pidana untuk memperkuat sangkaan kepada pelaku karena pasal yang diterapkan untuk sementara ini
kita menerapkan pasal penipuan dan penggelapan dan perbankan yang kita kenakan, Undang-Undang Perbankan. Kepada terlapor, kita penyidik sudah berupaya melakukan pemeriksaan kepada terlapor dengan statusnya masih sebagai saksi. Sudah kita kirimkan panggilan 2 kali. Untuk terlapor sendiri belum bisa hadir ke hadapan penyidik dengan alasan sakit. Tetapi penyidik masih akan melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Kita sudah menerbitkan surat perintah membawa, Mbak. Jadi nanti jika pertimbangan memang benar bahwa terlapor tidak sakit, kita akan membawa yang bersangkutan untuk diperiksa di hadapan penyidik. Untuk di Polres Cianjur, kita menerima 2 laporan polisi, Mbak. 1 laporan polisi mewakili 7 orang, ya kan, dengan kerugian lebih kurang 2,4 miliar. Kemudian ada satu lagi laporan polisi yang kita tanganin, itu kerugian lebih kurang 3,5 miliar, Mbak. Kita juga mendapat informasi bahwa banyak dari para nasabah, korban, yang pada saat menyerahkan uang itu tidak disertai dengan bukti penyerahan uang, seperti kwitansi, atau mungkin bukti-bukti lainnya. Tetapi kita ada bukti yang bisa mengarahkan ke pelaku, karena pelaku juga di situ ada catatan, Mbak. Ada catatan yang membuat dia sendiri mengiyakan bahwa memang dia menerima uang dari nasabah-nasabah tersebut. Jadi memang kita lihat, walaupun dari nasabah langsung tidak disertai dengan bukti transfer atau bukti penyerahan uang, tetapi kita penyidik masih mencari dan menghubungkan dengan bukti-bukti lain yang bisa menjerat pelaku. Aduan kasus selanjutnya yaitu investasi bodong berupa emas. Bagaimana kasusnya? Yang kita ketahui, Golden Makmur Citra Sejahtera ini itu mengiming-imingi kami berupa investasi emas, ya. Memang dia bilangnya bahwa ada tambang emas di Afrika nomor 2 terbesar di dunia. Belakangan baru tahu dia ternyata main forex gitu loh. Memang forexnya komoditi emas, tapi itu kan nggak sesuai. Jadi ini aja bentuk penipuan di awal begitu. Kemudian di tahun 2011 ini kejadiannya, saya diperkenalkan oleh teman. Jadi kemudian saya juga masuk, keluarga saya, teman-teman saya, itu lebih dari 2M. Sedangkan keseluruhan yang saya tahu dari pesertanya itu lebih dari 3.000 orang, senilai sebesar totalnya lebih dari 274 miliar. Ya, ini kasusnya besar sekali. Itu ada 2 cara ya. Kita mau fisik emasnya atau tidak mau fisik. Jadi ada 2 macam. Kalau mau fisik itu bunga dividennya diberikan lebih kecil. Tapi kalau tanpa fisik itu bunga dividennya lebih besar. Awal-awalnya memberikan dividennya lancar sampai pada bulan ke-5 kemudian berhenti total. Nah, kami diajak diundang, kemudian dia jelaskan ini itu. Bahkan dia bilang, nggak usah khawatir, semua kami punya aset pribadi pun, rumah apa segala macam, komisaris utama ini yang bernama Stephen Lau atau Stephen Lim, mau jual katanya, mau balikin ke kita semua dengan aset dia gitu ya. Tapi itu semua hanya mengulur waktu, sampai kemudian yang kita ketahui, kemudian tiba-tiba dia menghilang, susah dihubungi. Udah seperti lenyap aja sampai sekarang. Memang dia nggak ngomong bahwa ini dari OJK, tapi dia bilang kita ada izin perdagangan. Jadi dia bahkan tunjukkan izinnya. Oh ini kita ada izin perdagangan, nggak usah khawatir ya kan, dan sebagainya. Ya tentu iming-imingnya larinya selalu ke besaran return-nya, besaran yang dividen yang kita dapat. Gitu. Saya sendiri sempat lapor ke OJK, Satgas Waspada, ya, diberitahu bahwa ini bukan ranah mereka, tapi harus lapor ke pihak kepolisian. Dan itu kami lanjutkan
beberapa orang sekarang ini lapor ke pihak kepolisian di Polda, ternyata dialihkan ke Polres Jakarta Utara. Tapi kami semua sudah berikan semua bukti-bukti yang ada, data kami lampirkan, termasuk keputusan dari pengadilan niaga waktu itu membatalkan kepailitan dari Golden Makmur. Karena Golden Makmur punya niat gak baik. Dia mempailitkan diri, asetnya sendiri sudah kemudian dialihkan ke negara lain. Berarti asetnya sendiri udah di Indonesia dihilangkan, artinya udah dipindahkan. Jadi percuma kalau kita pilot, dapatnya apa? Nggak ada apa-apa. Ya kita bersyukur ternyata permohonan tersebut dicabut, dibatalkan oleh Pengadilan Niaga ya pada tanggal 13 Maret 2017. Sehingga kami punya kesempatan untuk melanjutkan mencari keadilan kami ini. Yang saya tahu dari cerita teman-teman bahwa ada yang sampai bunuh diri, ya betul-betul dikejar-kejar debt collector. Kami merasakan bahwa, waduh kok kita dalam keadaan begini, mana keadilannya gitu ya. Menurut pihak Polres Jakarta Utara bahwa ini sudah lengkap, tinggal pemanggilan direksi sudah dilakukan juga. Ternyata semua kuncinya itu adalah komisaris utama. Ini yang menjadi pertanyaan kami, kalau memang ini dia masih berada di Indonesia atau di Jakarta, harusnya bisa dimintain pertanggungan jawabnya gitu. Kewenangan kompetensi badan hukum itu harus ada izin perizinannya ya untuk usahanya itu investasinya. Jadi kalau nggak ada izin jelas melanggar undang-undang. Nah, ya jadi bisa kena penipuan gitu. Maka badan hukum harus bertanggung jawab. Maka nasabah harus melaporkan ya. Minimal undang-undang penipuan ya. Bisa orang itu bisa kena berlapis, bahkan sebagai saya tahu ya. Ini bisa kejahatan korupsi ya, kejahatan korporasi di mana ada di dalamnya ada orang ya nyangkut aset-aset yang melibatkan misalkan salah satunya yang ikut serta itu dalam misalkan perusahaan negara ya atau kemudian juga melibatkan orang banyak, melibatkan penegak hukum, itu ada kejahatan korporasi di situ. Dan kejahatan korporasi tadi itu sudah dijerat oleh penegak hukum dengan undang-undang korupsi malah ya. Tidak hanya itu malah pencucian uang itu malah dari korupsi, dari tadi penipuan, penggelapan. Jadi undang-undang menyangkut investasi bodong itu banyak. Tidak hanya lembaganya yang kena, badan hukumnya ya atau badan hukum tidak badan hukum, termasuk personalnya, pengurusnya, direksinya, komisarisnya. Itu termasuk tanggung jawab pribadi yang bisa digugat. Ya. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah, resikonya ya Anda cuma lapor. Nah, uang apa kembali tidak itu yang saya pikir paling minimal itu sangat-sangat tidak mungkin. Dikit kalaupun balik.